dan TII-nya adalah Tentara Islam Indonesia. Kalian penasaran kan tentang peristiwa pemberontakan DITI itu? Ayo kita simak pembahasan selanjutnya. Definisi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia merupakan konflik politik pertama yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan loh teman-teman. Nah, tujuan diadakannya pemberontakan Darul Islam ini untuk menjadikan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan dasar agama Islam sebagai dasar negara. Nah, perlu kita ketahui ya, pemberontakan DITI itu nggak cuma terjadi dalam satu daerah aja loh, tapi ada 5 daerah. Apa tuh? Yang pertama ada di Jawa Barat, yang kedua ada di Jawa Tengah, yang ketiga ada di Aceh, yang keempat ada di Kalimantan Selatan, dan yang terakhir ada di Sulawesi Selatan. Selain itu juga ada 5 tokoh penting loh di dalam peristiwa ini. Yang pertama ada yang dinamakan Kartosuwirjo, yang kedua Amir Fattah Wijayakusuma, yang ketiga Abdul Qahar Muzaffar, yang keempat Ibnu Hajar, dan yang terakhir adalah Daud Bere. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Soekarji Marijan Kartosuwirjo atau lebih akrab dipanggil Kartosuwirjo. Kartosuwirjo tidak hanya dikenal sebagai pelopor dan pemimpin DITI di Jawa Barat, tetapi sebagai daulat menjadi pemimpin tertinggi dari negara Islam Indonesia. Kartosuwirjo memimpin pemberontakan pada 7 Agustus 1949. Latar belakang pemberontakan DITI di Jawa Barat adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia atas perjanjian Ranville yang dinilai tidak dapat melindungi wilayah Jawa Barat. Sebagai respon, ia ingin mendirikan negara Islam dengan nama Negara Islam Indonesia atau disingkat menjadi NII. Operasi Pagar Betis dilancarkan pemerintah untuk mengatasi pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwirjo. Pada 4 Juni 1962, Kartosuwirjo akhirnya ditangkap oleh pemimpin Komisi C Batalion 328 Kujang II, Siliwangi, Letnan Suhandi. Selanjutnya di daerah Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah Wijayakusuma. Sama seperti DITI di Jawa Barat, pemberontakan di Jawa Tengah juga dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia atas perjanjian Ranville yang dinilai merugikan pihak Indonesia. Alhasil, Amir Fattah memilih untuk bergabung pada NII pada 3 Agustus 1949. DI atau TII pimpinan Amir Fattah beroperasi di daerah Brebes dan Tegal. Untuk melemahkan kekuatan para tentara Amir Fattah, tentara Indonesia membentuk Gerakan Banteng Nasional atau disingkat dengan GBN. Pada 22 Desember 1950, Amir Fattah dan para pengikutnya akhirnya dibekuk dan dipenjara. Di daerah Aceh ini dipimpin oleh Daud Bere yang dimana beliau juga memiliki peran sebagai pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh. Terus apa sih penyebab pemberontakan DITI di Aceh? Nah, penyebabnya itu adalah kekecewaan para tokoh masyarakat di Aceh akibat Provinsi Aceh dilebur dengan Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota di Medan. Pemberontakan ini itu terjadi pada tanggal 20 September 1953. Nah, keputusan itu tuh dianggap sebagai penghinaan terhadap peran besar masyarakat Aceh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Daud Bere juga kecewa terhadap Presiden Soekarno yang sebelumnya Soekarno itu memberi janji bahwa Aceh dapat menjalankan syariat Islam dan tetap menjadi provinsi pada tahun 1948. Karena Daud Bere telah merasa dikhianati, maka beliau itu memberontak dan bergabung dengan kelompok DITI yang dipimpin oleh Kartosuwirjo. Nah, pemberontakan DITI di Aceh ini dapat diselesaikan secara musyawarah pada tahun 1962. Menurut yang saya baca di kompas.com bahwasannya DITI di Kalimantan Selatan terjadi pada tahun 1950 hingga 1963. Nah, tokoh pemberontakan DITI Kalimantan Selatan ini adalah Ibnu Hajar. Nah, pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan disebabkan oleh kekecewaan Ibnu Hajar atas peraturan dan organisasi militer. Menyusul pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949, Ibnu Hajar ditolak masuk TNI karena buta huruf.
Nah, Ibnu Hajar juga kemudian membentuk Gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas atau biasa disingkat dengan KRYT yang didukung oleh rekan-rekan seperjuangannya. Gerakan Ibnu Hajar juga sebenarnya telah dilancarkan sejak 1950 dengan menyerang pos-pos angkatan Perang Republik Indonesia di beberapa wilayah Kalimantan. Waktu pemberontakan DITI Kalimantan Selatan secara resmi baru dimulai pada 1954 ketika Ibnu Hajar menyatakan KRYT bergabung dengan DITI Kartosuwirjo yang menawarinya posisi menteri di negara Islam Indonesia. Setelah KRYT bergabung dengan DITI, Ibnu Hajar menamai pasukannya Angkatan Perang Tentara Islam dan mengganti nama markasnya Istana Islam Merdeka. Untuk menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah melakukan tindakan tegas dengan menggempur pusat pertahanan mereka, yang akhirnya penumpasan DITI Kalimantan Selatan yang intensif efektif membuat pasukan Ibnu Hajar melemah. Pada tahun 1963, Ibnu Hajar dan gerombolannya dibujuk untuk menyerah dengan janji amnesti dari pemerintah. Ibnu Hajar juga dan sisa-sisa pasukannya pun menyerah pada Juli 1963. Setelah Ibnu Hajar setuju untuk menyerahkan diri, penyelesaian DITI di Kalimantan Selatan tetap dibawa ke Mahkamah Militer di Jakarta. Pada 11 Maret 1965, Ibnu Hajar menerima vonis hukuman mati dan dieksekusi pada 22 Maret 1965. Pemimpin DITI Sulawesi Selatan ini yaitu Abdul Kahar Muzakar. Dan kenapa bisa terjadi peristiwa DITI di Sulawesi Selatan ini? Dikarenakan keputusan pemerintah Indonesia yang menolak semua anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan untuk masuk ke Angkatan Perang Republik Indonesia. Menurut kebijaksanaan pemerintah Indonesia, untuk masuk sebagai anggota APRI harus melalui seleksi. Nah, merasa perjuangannya dan rekan-rekannya untuk tanah air tidak dihargai, Kahar Muzakar menyatakan menggabungkan kekuatannya dengan gerakan DITI yang dipimpin oleh Kartosuwirjo di Jawa Barat pada 3 Agustus tahun 1953. Setelah menjadi bagian dari gerakan DITI, Kahar Muzakar ini diangkat sebagai Panglima Divisi 4 TI, yaitu Divisi Sanudin. Nah, pemberontakan DITI ini di Sulawesi Selatan berakhir ketika Kahar Muzakar tewas ditembak dalam sebuah penyergapan di dalam hutan pada tahun 1965. Nah, sekarang kalian jadi udah pada tahu kan tentang pemberontakan DITI di Indonesia? Jadi pemberontakan DITI itu bukan cuma satu daerah aja, tapi berbagai macam daerah. Ingat jas merah ya. Apa itu jas merah? Jangan kali-kali melupakan sejarah. Aku Ustaz Sejarah Hayatul Aisy. Dan aku Irsad Fuadul Barok. Aku Najwa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.